lagi bersama Kakak Juli dalam sekolah minggu online. Wah, udah ganteng-ganteng. Pasti adik-adik udah harum seperti Mulan ini. Harum sekali. Wah, adik-adik apa kabarnya? Kakak Juli harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita, dan tetap saling mengasihi. Nah, pada hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Seperti biasa, kita akan menyalakan satu buah lilin ungu yang menandakan pengharapan akan janji Tuhan. Ya adik-adik, hari ini adalah minggu Advent pertama. Coba Kak Juli mau nanya, siapa yang tadi pagi beribadah bersama keluarga yang sudah membaca ayatnya? Yang kalender yang dikasih sama kakak dan abang guru sekolah minggu. Ya adik-adik, kita minggu ini adalah Advent pertama, itu adalah nubuat kedatangan kedatangan Raja Kemuliaan. Nah adik-adik, kita sebentar lagi mau merayakan apa adik? Natal, benar. Nah adik-adik, kita harus tetap semangat. Kita akan merayakan sukacita kedatangan Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memulai beribadah. Apa ya adik-adik kita lakukan? Berdoa. Adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Ikutin kakak ya. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami akan beribadah. Sebentar lagi kami siapkan hati kami, pikiran kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita? Angkat tangannya. Yeay. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan, kita bergirang, bersuka karena kita berkumpul memuji Tuhan. Mari adik-adik dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita di minggu ini. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri dan kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Silakan adik-adik untuk duduk. Mari sekarang kita mendengar hukum Tuhan yang pada minggu ini ditetapkan dari hukum yang pertama sampai yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum
orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Nah, adik, coba diingat-ingat selama seminggu ini, ada nggak perkataan maupun tingkah laku kita yang sudah melukakan hati orang. Nah, itu bisa melukakan hati papa, mama, adik, maupun teman-teman. Nah, adik-adik, saatnya kita mengaku di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Mari adik-adik, kita bernyanyi dengan sepenuh hati dan kita juga berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan, memohon ampun dari Tuhan. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan memohon pengampunan dosa. Adik-adik, silakan berdiri. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan dari segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kami perbuat terhadap orang tua kami,
terhadap sesama kami maupun terhadap orang lain. Biarlah Tuhan menghapus dosa itu agar kiranya kami berkenan kepadamu. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu dapat berbuat baik terhadap orang lain agar kami senantiasa bisa menciptakan kedamaian beserta orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang pada minggu ini tentukan sebagai epistel dari Lukas 12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Adik-adik silakan membuka Alkitabnya dari Lukas 12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan buat kita semua. Judulnya Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nanti tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita sudah menerima kasih pengampunan Tuhan. Adik-adik, kasih Tuhan itu sungguh manis dan indah. Dan adik-adik, kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Buat kakak, buat adik-adik, buat semua orang di dunia ini. Nah, adik-adik, kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit. Ya, lebih dalam juga daripada lautan. Dan lebih luas dari samudra. Nah, adik-adik, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita nyatakan sukacita kita karena terima pengampunan dari Tuhan tentang kasih Yesus. Ayo adik-adik, kita menyanyi dengan penuh sukacita dan semangat. Adik-adik, mari kita berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan apa adik? Firman Tuhan. Ya, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Ayo disiapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik, kita harus dengar-dengaran sama firman Tuhan. Dan setelah kita mendengarkan apa adik yang kita lakukan? Kita harus mengikuti dan menuruti. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi tentang B-A-I-K, baik, dan T-A-A-T, taat. Ya, kita harus baik mengikuti seperti Tuhan Yesus dan taat seperti Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami hendak mendengarkan firman. Biar Tuhan membuka hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberi kami Roh Kudus, agar kiranya firman yang Engkau berikan kepada kami dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah kita atau firman Tuhan kita pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 24, mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya dan saya akan membacakan buat kita semua. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita baca dari firman Tuhan yang tadi, boleh kita dengar bersama. Angkatlah pintu-pintu gerbang, bukalah pintu-pintu gerbang. Sama halnya dengan hati kita. Mari kita buka pintu hati kita untuk menerima Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah menyalakan lilin Advent yang pertama. Sudah saya sebutkan tadi bahwa itu melambangkan pengharapan kita kepada janji Allah. Apa janji Allah? Tuhan akan mendatangkan
Raja Damai untuk kita. Nah, siapakah Raja Damai itu? Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tingkah laku kita menyambut Raja Damai? Kita harus mempunyai hati yang berdamai dengan sesama kita. Kita harus berdamai dengan teman-teman kita, dengan kakak kita, dengan adik-adik kita. Apa yang dimaksud dengan damai ini? Tentu damai dalam arti kita tidak bermusuhan, kita tidak mengejek, kita tidak membuat adik kita menangis, kita menghormati orang tua kita, kakak-kakak kita. Nah, dalam penantian kita di masa Advent ini, di mana sebentar lagi akan merayakan Natal, kita semua adik-adik diharapkan untuk bisa membawa damai kepada semua orang. Berdamai dengan saudaranya, adik kakaknya, dengan orang tua, dengan opungnya, dengan gurunya, dengan semuanya, untuk bisa saling menghormati, untuk tidak membuat mereka merasa sakit hati atau hal-hal yang lain. Demikian firman Tuhan, kiranya kita semua boleh mengerti tentang firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Tuhan, ajari kami Tuhan untuk boleh berdamai dengan sesama kami. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh menghargai satu dengan yang lain, baik dengan adik-adik kami, kakak-kakak kami, orang tua kami, teman-teman kami, siapapun itu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan boleh tercermin ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sedang berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Sintua. Nah, adik-adik, kita akan merayakan tentang kedatangan Raja Damai. Nah, adik-adik, kita harus bersukacita. Nah, kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Ayo adik-adik, kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sambil kita juga apa adik-adik mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan belum persembahannya? Ya adik-adik, persembahannya nanti dikasih ke papa mama ya, untuk dikirimkan ke gereja atau ditransfer di bawah ini. Ya, bilang sama papa mama, ingatin ya papa mama untuk mengirimkan persembahan ke gereja. Oke adik-adik, mari adik-adik kita memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita di pagi ini. Kami mohon supaya adik-adik berdiri dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengerangi kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Nah adik-adik, dilanjutkan kembali ke pengajaran. Nah adik-adik minta ya sama papa mama untuk pengajaran dari kelas adik-adik masing-masing. Ya adik-adik, ketemu lagi dengan kakak sekolah minggu pada ibadah berikutnya. Salam kasih, happy Sunday, sampai jumpa. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap.